17+8 itu jadi bukti bahwa itulah momen saat warga, saat masyarakat yang punya posisi paling tinggi dalam negara kita yang posisi sebagai dengan sistem seperti sekarang NKRI ini, ya dia nunjukin kuasanya. Soal komunikasi ini sebenarnya kan istana atau pemerintah juga punya institusi yang bertugas menyampaikan informasi, yaitu PCO. Dulu namanya PCO. Betul. Artinya ketika PCO tidak ada, maknanya apa? Disitulah kadang aku pun bertanya-tanya. Kalau kau baca polanya, kelihatan enggak dari situ? Iya. Sangat nasionalis ya. Apa? 8. 8 itu adalah angka Keramat. Angka keramat, angka keberuntungannya Presiden Prabowo. Ada upaya memperbaiki komunikasi yang dilakukan oleh Purbaya menggunakan konsultan komunikasi. Apa yang disampaikan tuh mudah dicerna ya. Beda halnya sama Bu Menkyu yang sebelumnya, Bu Sri Mulyani, itu agak tegang juga kalau misalnya mau doorstop beliau tuh. Buku itu disebut akan muncul di PBB. Munculkah? Masalah ijazah Jokowi itu tidak pernah disinggung sedikit pun. Di istana? Di istana. Di doorstop? Di doorstop pun tidak ada singgungan sama sekali. Kalau ngancem sih nggak ada lah. Ngancem nggak ada. Sampai tayangan jadi pun hujatan aja ya? Hujatan aja dan panggilan polisi. Wow. Hah? Iya, katanya ada yang bilang akhir Oktober ini akan ada kepastian hukum. TSK? Saya nggak ngomong, tapi ada kepastian hukum. Karena kan itu ditagih kan sama pihaknya yang berpihak, yang pro ke Jokowi. Kita ini sekarang di zamannya kita bacain komen netizen. Betul. Dan power of netizen sekarang kan wow. Iya. Kayak kita lihat kemarin soal demo. Ya selain isu ijazah Jokowi dan ADP gitu ya, ada hal lain lagi yang penting dan genting sebetulnya yang terjadi di negara kita. Apa kira-kira menurut kalian? Kau udah nyinggung tadi. Apa? Demo-demo itu kan marah. Tapi menurut lo ya, sebagai wartawan istana ya, apa sih ngebuat publik begitu marah sampai melahirkan aksi demonstrasi, terlepas dari Afan ya, terlepas dari almarhum Afan, tapi ada apa sih di sana? Bener sih, penasaran. Gimana sih? Dan ada demo. Kita tahu di tahun ini berkali-kali demo. Selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran kita tahu berkali-kali demo. Tapi kan ada beberapa yang besar. Dari kalau kupadukan pendapat-pendapat tidak cuma dari publik tapi juga berbagai pihak. Kalau aku ngambil benang merahnya ini masalah komunikasi. Gimana? Benang merah bahwa komunikasi dalam pembuatan kebijakan menurutku. Pembuatan sikap, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan yang mereka yang punya kewenangan untuk mengeluarkan keputusan apapun yang lahirnya tujuannya adalah untuk mengatur hajat hidup banyak orang. Nah, demo-demo yang belakangan muncul kayak apa yang kau bilang tuh. Demo Indonesia Gelap, terus masalah demo atas revisi Undang-Undang TNI waktu itu juga kan. Sampai puncak yang masih kita nempel betul yang 17+8 kemarin. Itu kan tidak secara sigap direspons oleh pembuat kebijakan, pemangku kepentingan dalam bentuk komunikasi kepada publik yang proper. Masalahnya di situ. Yang 17+8 aja yang paling dekat kalau kita tengok. Itu kan yang membuat akhirnya angkara murka dalam tanda kutip itu muncul gara-gara apa? Masalah tunjangan. Tunjangan rumahnya anggota dewan waktu itu. Ini udah mulai serius nih. Ya, terus. Tunjangan rumah anggota dewan. Tapi direspon dengan pernyataan yang terkesan nirempati dengan kondisi kebanyakan orang yang susah cari kerja, yang susah mendapatkan pendapatan yang proper di kehidupan kota yang keras dengan tantangan ekonomi yang bahkan beda dengan era-era atau tahun-tahun sebelumnya. Kenapa kok cara jawabnya begitu? Iya. Dan saat media sosial terutama itu udah menyuarakan aspirasi mereka, kenapa kok ngeresponnya begini, kenapa ngeresponnya begitu? Malah dibalas dengan respon yang nirempati lagi. Jadi jawaban nirempati saat orang memberi reaksi dibalas dengan nirempati lagi. Berlapis-lapislah amarah masyarakat itu. 17+8 itu jadi bukti bahwa ya itulah momen saat warga, saat masyarakat yang punya posisi paling tinggi dalam negara kita yang posisi sebagai dengan sistem seperti sekarang NKRI ini, ya dia nunjukin kuasanya. Akumulasi berarti ya? Akumulasi. Tapi gue pengen nanya deh. Apa? Kalau publik kan marah ya mendengar respon pejabat kita. Anda sebagai yang bertanya langsung pernah marah nggak waktu doorstop? Pak, kok
Kalau marah langsung ya nggak boleh lah. Nah, tapi dalam hati gitu maksudnya. Iya dong. Ya, Dalam hati gitu. kalau secara personal nih ya, lebih ke aku juga harus memposisikan diriku juga dari gimana caranya bisa proper juga di tengah-tengah. Nggak perlu yang menyudutkan ke A atau tersudut ke B. Lebih ke, ya Allah, kenapa harus dijawab dengan jawaban seperti ini? Siapa orangnya? Ya. Aku tidak mau menyebut nama. Tapi ya. itu pas doorstop di istana? Banyak momen. Tapi di istana pernah? Banyak momen kalau di istana, kalau pengalaman aku langsung ya, itu tidak pernah. Kalau di istana, pengalaman aku ya. Main aman guys. No. Ini pengalaman aku pribadi. Tapi kalau di luar area istana dan itu membawa nama dari pihak pemerintah pusat, ada. Oke. Dan jawabannya tuh menurut aku lagi kondisi genting. Masalah tunjangan lah. Masalah tunjangan itu karena ada pelibatan pusat dan legislatif dalam sampai akhirnya keluar tunjangan perumahan itu. Kenapa kok dijawabnya antara iya dan tidak? Menteri apa nih? Levelnya petinggi kementerian dan lembaga ada. Oh, petinggi. Oh, oke. Jadi bisa banyak level kan? Iya. Kok pikirkan sendiri, tebak-tebak lah, suka-suka hatiku. Nah, kayak gitu. Cara komunikasi, bentuk orang menaruh empati dengan kondisi yang ada sekarang, itu aku benang merahnya di situ aja sih. RUU TNI, ada kekhawatiran bahwa skup tanggung jawab, skup tugas dari TNI akan luas dan ada kekhawatiran bahwa ini akan kembali lagi di era sebelumnya saat dwifungsi, bahkan ada yang menyebut multifungsi TNI akan terulang. Tapi disebut bahwa enggak kok gitu. Tapi kan akhirnya kan berjalannya waktu saat undang-undang TNI ini jadi, ini diterapkan, diimplementasikan, ada banyak posisi yang pada akhirnya kan diisi sama orang-orang di TNI. Makin banyak posisi itu. Tapi gini loh, kan soal komunikasi ini sebenarnya kan istana atau pemerintah juga punya institusi yang bertugas menyampaikan informasi, yaitu PCO. Dulu namanya PCO. Betul. Artinya ketika PCO tidak ada, maknanya apa? Disitulah kadang aku pun bertanya-tanya. Jujur aku bertanya-tanya. Kenapa? Gimana cara si kantor komunikasi kepresidenan saat itu namanya memegang peran agar komunikasi kebijakan tuh nggak aneh-aneh lah disampaikan sama pejabat-pejabat di lingkup KL apapun itu sampai akhirnya dipublikasikan ke masyarakat. Jujur ya, kalau mau ambil langsung benang merahnya, saat itu di kantor komunikasi kepresidenan peran itu tidak terlalu signifikan terlihat. Karena banyak blunder juga ya. Banyak blunder juga pada ujungnya. Nggak cuman tataran level-level petinggi, apa sih istilahnya, kepala badan lah, kepala lembaga, menteri, wakil menteri, tapi ke bawah-bawah pun juga bingungan. Tapi kok bisa ya? Maksudnya kan harusnya mereka expert ya dalam... Harusnya demikian. Harusnya demikian. Kenapa kira-kira ya? Karena di ring istananya pun juga, kalau yang ku baca, terutama dari yang apa ku dengar sejauh ini, yang akhirnya bisa mengkomunikasikan kepada presiden kan hanya orang-orang tertentu. Hanya lingkaran-lingkaran orang-orang kepercayaan dia yang akhirnya menjadi penjembatan untuk bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh pihak X misalnya kepada presiden. Jadi ibaratnya barang nih mau menyampaikan sesuatu nggak langsung ke presiden, tapi harus lewat perantaranya dulu. Perantaranya ini adalah orang-orang kepercayaannya presiden yang emang udah lama dekat, sudah lama tahu gimana caranya untuk berkomunikasi dengan presiden. Dan itu beberapa kali kan juga sempat diungkap, nggak usah ngomong di kita aja lah, bahkan udah banyak juga yang membagikan cerita itu. Disitulah kemudian aku mempertanyakan lagi, kalau emang ada pola semacam itu, si PCO ini perannya di mana? Makanya kemudian saat pelantikan keberapa waktu itu ya? Oh banyak ya? Banyak. 4 kali. 4 kali. Dalam 1 tahun ada 4 kali pelantikan pejabat. Kalau nggak mau disebut reshuffle. Karena kalau mau dibilang dirombak, nggak semua dirombak juga. Malah ada tambah jabatan. Nah, dalam momen itu kan PCO berubah nama jadi Badan Komunikasi Pemerintah. Iya. Waktu itu diisi sama Hasan Nasbi dan sekarang diisi oleh Anggaraka Prabowo. Iya. Perlu diingat, Anggaraka Prabowo jabatannya rangkap. Wakil Menteri Komdigi, Kepala Bakom RI juga dipegang.
Kemarin pas aku dan teman-teman nanya, ini nggak dilepas salah satu? Tidak, karena peran dan fungsinya dia di Komdigi dan dia sebagai kepala Bakom sama. Oke. Itu. Jadi maksudnya Tifal, pola komunikasi presiden lebih bagus di era Jokowi daripada Pak Prabowo. Ada kesan yang menangkap demikian. Dijawab lagi. Ada kesan yang menangkap demikian. Oke, terima kasih jawabannya. Ada yang kesan menangkap demikian. Membaca polanya itu tadi. Dan semangat dari awalnya juga saat kita tanyain, apa bedanya PCO dengan Bakom RI yang udah dibentuk sekarang. Intinya adalah agar membuat semua proses komunikasi kebijakan bisa lebih baik lagi. Oke. Melanjutkan dari Literalnya Dipo, begitu. Melanjutkan dari Dipo gitu ya. Dari beberapa demo yang pernah terjadi yang besar gitu ya, kayak 17+8 kemarin. Gimana komunikasi pemerintah, khususnya dari Istana dan Presiden Prabowo, mereka merespon tuntutan dan suara rakyat? Kalau respon saat demo yang pecah kemarin itu kan nggak lama kemudian Istana membuka pintu. Membuka pintu dalam artian nerima siapapun kalau mau ngobrol, mau memberikan, mau audiensi, memberikan pandangan silahkan. Dan momen yang ku ingat waktu itu ada dua dalam satu hari di bulan September itu. Malam hari ada pertemuan Presiden dengan perwakilan mahasiswa. Dan abis itu nggak lama kemudian ada pertemuan juga dengan Gerakan Nurani Bangsa. Gerakan Nurani Bangsa yang banyak tokoh-tokoh, ada mantan Menteri Agama di situ, ada beberapa tokoh-tokoh politik juga yang ada di sana dan banyak lagi. Tujuannya adalah dua yang kutangkap sampai sekarang. Karena puncak dari demo kemarin itu kan ada dua hal kalau yang kutangkap. Pertama, masalah dorongan untuk transformasi kepolisian. Ujung-ujungnya gara-gara yang kau singgung tadi masalah Afan Kurniawan itu. Dan treatment dari penanganan unjuk rasa yang dirasa tidak proper menurut banyak pihak sebagai pengayom masyarakat, makanya ada dorongan itu. Terus dorongan untuk investigasi kasus yang kerusuhan kemarin itu. Yang aku sekarang kepo itu adalah tim investigasi yang udah dibuat sama lembaga HAM kemarin-kemarin ini. Itu kan udah dibentuk, mereka duluan yang bikin. Mereka duluan yang membuat orang-orangnya si ini, tugasnya adalah menelusuri. Ibu santai banget duduknya. Nggak apa-apa, berasa di rumah aja kau. Nggak apa-apa, suka hati kau. Pengen tahu nih sumber biang keladi yang membuat ini rusuh itu dari mana datangnya? Tapi sampai detik ini kita pernah dengar nggak sih hasil sementaranya apa? Nah itu gimana tuh? Kan kayaknya pasti masyarakat menanti nggak sih? Pertanyaan itu pun juga aku pengen tahu. Tapi gue ada satu pertanyaan lagi. Apa? Kalau serikat ojol yang diundang Wapres itu beneran nggak? Kenapa sih? Di luar kuasaku. Jadi maksudnya Anda meragukan keasliannya? Ya Allah Dipo, aku pengen main aman. Maaf ya, aku nggak bisa nolong. Dipo, jangan kau semua tuh kesini semua. Enak gue disapuin. Thanks, Tifa. Oke, silakan. Allah. Cel, lanjutlah Cel. Cel. Aku nggak bisa nolong. Astagfirullahaladzim. Seru ya berdua ya nih. SBKT keren loh, seru berdua. Enggak, kau biar Adi, Sel. Yes, berhasil rencana. Inilah yang paling kukhawatirkan dengan edisi ada dua manusia di sini. Tahu kau? Oh my God. Kayak gini. Diam kau. Soal reshuffle tadi kau sempat menyebut juga dibilangnya bukan reshuffle, kita sebutnya pelantikan. Sampai 4 kali. 4 kali. Apakah itu salah satu respons dari Presiden akan adanya demo-demo kemarin? Iya, salah satu hal yang menurut Presiden kalau membaca pernyataan on the record-nya selama ini adalah ya bagian dari evaluasi, menjawab kebutuhan-kebutuhan publik yang dirasa perlu adanya sosok baru agar kebijakan yang dibuat bisa pro pada rakyat. Nah, itulah yang berarti bukan bagi-bagi jabatan ya? Bisa disimpan dulu pertanyaan kau, jadi aku jelaskan dulu. Enggak, ini oke, siap. Oke, diam kau. Jadi dalam momen itu ada pandangan sedemikian, jadi alasannya karena evaluasi. Alasannya karena evaluasi, lembut. Dipandang aku dari tadi menjelaskan, kau menjelaskan tuh enggak aku potong ya. Dipsi. Gue mensupport, silakan. Diam kau. Alasan evaluasi itu yang berkali-kali disampaikan pihak istana ke kami. Dan itu terjadi dalam kurun 1 tahun jabatannya Kabinet Merah Putih, pemerintahan Kabinet Merah Putih ini udah 4 kali kejadian tuh. Reshuffle, pelantikan,
dan penambahan jabatan. Jadi aku bisa bilang ya pelantikan lah secara umum. Kita mulai waktu itu di tanggal berapa tuh? 19 Februari. 19 Februari waktu itu yang diganti adalah Mendikti Saintek. Mendikti Saintek diganti, alasan salah satunya gara-gara waktu itu ada konflik internal di lingkup kementerian itu dengan alasan perpindahan jabatan yang tidak diterima oleh lingkungan internal kementerian. Kemudian Ini contekannya ini ya? Enggak, pendek kok. Oh, bukan. Udah cukup. Cukup. Ya. Puas Mau kau? minum? Hah? Enggak ya? Oke. Diam kau. Lanjut. Karena ada konflik di situ, heboh, sampai demo besar-besaran di kementerian, akhirnya diganti lah. Kalau lu melihat nih, reshuffle kan berkali-kali gitu. Dadakan pula kan. Iya. Dan Apa ciri khasnya dari pemerintahan Prabowo Gibran kalau mau ada reshuffle? kalau mau ada reshuffle itu aku lihatnya ada dua hal. Pertama, lihat tanggalnya. Yang kedua, lihat Kebunnya. bukan penuh dengan bunga. Baik, kau suruh aku nyanyi. Lihat tanggalnya, yang kedua lihat kostumnya. No. Lihat pakaiannya, seragamnya, apapun lah itu bahasanya. Lihat outfit yang dikenakan oleh calon pejabat ini. Gimana emang? Pertama, kalau kau tengok pola tanggalnya, tadi kan ku bilang tanggal 19 bulan 2, itu belum terlalu ketara karena emang intriknya memang lagi kencang saat itu. Tapi kalau kau baca setelah itu pola tanggalnya, tanggal 8 September. Terus ada 17 September. Yang terakhir 8 Oktober. Apa persamaannya menurut kau, Dipo? Aduh, saya tidak terlalu Nggak usah pura-pura nggak tahu kau, Dipo. Kalau kau baca polanya, kelihatan nggak dari situ? Iya. Sangat nasionalis ya. Apa? 8. Oke. Kok pada diem sih? Iya. Gue merasa ini. Yang kalau yang 8, kenapa 8? Karena? Aku nanya ke kau. Oh enggak lah, kan Bapak Istana. 8 itu adalah angka Keramat. Angka keramat, angka keberuntungannya Presiden Prabowo. Gitu. Kalau kau lihat polanya, 8 September terang barangnya, 8 Oktober terang barangnya. Kalau 17 September, 1 ditambah 7 sama dengan 8. Oh, iya. Kau coba ingat-ingat lagi saat Presiden pernah di momen apa waktu itu ya. Dalam pidato, dia menyinggung cocokologi angka ditambah angka sama dengan berapa, akhirnya jadi 8. Yang bingung sendiri itu kan? Iya, yang momen-momen itu akhirnya kan dibaca Iya, kan? pola. Akhirnya, ya Allah, Dipo selamatkan aku ya Allah. Oke, akhirnya kan dibaca polanya bahwa yang penting ada kaitannya dengan angka keberuntungannya dia. 8. Itu satu. Yang kedua, lihat outfitnya. Siapapun pejabatnya, mau lelaki atau perempuan, diarahkan siapapun yang akan dilantik itu menggunakan warna biru langit. Yang laki-laki setelan lengkap dengan dasi warna biru langit, yang perempuan ada nuansa warna biru langitnya juga. Apapun itu. Presiden suka warna biru kan? Tapi iya, Karena maknanya apa sih? Selain kampanye ya, meskipun Bapak embet Anies, teman saya pengen tahu. Antum juga sama ya. Kita di Anies. embetan yang sama. Keren, Pak Anies. Assalamualaikum Mas Anies, halo. Makna biru muda itu apa sih? Makna biru muda itu yang kalau kupahami sejauh ini, biru muda itu coba upaya untuk merangkul semua. Semangat untuk merangkul semua, semangat bahwa kita bersahabat dengan siapa saja. Ya, Dan bagi-bagi, maksudnya bagi-bagi gimana sih cerita, maksudnya bagi-bagi cerita. Iya kan? Aku tidak mau terpancing dengan apapun Oke. omongan kau, Dipo. Silakan, Michelle. Jadi upaya untuk menjadi sahabat buat semua, merangkul untuk semua, dan itu kan semangatnya udah ditegaskan sejak awal. Bagus, itu semangat yang baik ya. Itu semangat yang menurut kau gimana? Kau tanya Baik. aku tanya kau Semuanya balik. bersahabat itu baik, janganlah bermusuhan. Baik, Iya. iya gitu. Itu aja. Dan itu juga tergambar sejak awal pelantikan, apapun nuansa yang awalnya warnanya apa, jadi berubah jadi biru langit. Karpet-karpetnya juga biru ya? Karpet Dulu biru tuh Pak langit. Jokowi masih ya merah. kalau nggak salah. Merah. Di ruang press room kami pun nuansanya nuansa biru langit. Tapi bendera masih merah putih ya? Bendera jelas merah putih, masih tegak berdiri di istana kepresidenan. Itu kalau kau tengok, jangan kau pancing aku biar aku marah, Dipo. Oke? Prabowo biru. Biru. Jokowi masih merah-merah. Masih merah. Jadi nuansa-nuansa itu diganti ya. Kalau kau lihat baca polanya ya memang semangat dia dari awal kampanye warnanya biru muda, biru langit, dan itu dibawa terus.
Ada hubungannya nggak sih sama partai politiknya? Ada nggak? Sebetulnya kalau dibilang nuansa ke partai politik mana dulu menurut kau? Ya udahlah, kita lanjut aja. Next to me, aku sapuin kan. Ku tantang balik kau nggak bisa jawab kan, jangan kau pancing aku Michelle. Nah. Kita bahas yang lain. Oke. Di reshuffle yang keberapa tuh? 3? 2? Yang mana dulu? Yang di saat Sri Mulyani Tiga. Itu kedua. kan? Di saat Menteri Keuangan kita waktu itu Sri Mulyani diganti menjadi yang sekarang Pak Purbaya. Wah, nampaknya Pak Purbaya sekarang sering disebut sebagai Purbaya efek. Nampaknya netizen dan anak muda suka sama Pak Purbaya. Tadinya sentimen dan negatif waktu di awal pelantikan, sekarang jadi positif. Gimana kamu melihat sebagai wartawan istana? Aku sebetulnya nggak cuma konteksnya di istana, tapi dalam beberapa kali pernah liputan agenda dia di Kementerian Keuangan. Dalam beberapa momen. Setidaknya 2 kali lah sejauh ini yang kulihat. Dan aku komunikasi juga dengan... duduk ngopi gitu ya, berdua? Iya. Bisa saya lanjutkan? Boleh Saya lanjutkan, Pak? Ini bukan Kompas Petang. Kesian waktu deh, silakan. Oke, baik. Jadi itu kalau aku baca polanya itu, ini adalah bentuk perbaikan komunikasi dari Purbaya yang awalnya paham kan? Iya. Sempat dikritik gara-gara merespon 17+8 waktu itu. Itu yang jadi benang merah yang membuat akhirnya orang jadi underestimate dengan dia. Ini beneran kerja nggak nih? Nanti hasilnya bakal sesuai harapan atau enggak nih? Ekonomi kita bakal membaik atau enggak nih? Waktu itu kan sentimen di medsos akhirnya kan sempat turun waktu itu. Betul. Nah, yang ku dengar ceritanya setelah mengetahui itu, ada upaya memperbaiki komunikasi yang dilakukan oleh Purbaya menggunakan konsultan komunikasi. Jadi membaca sentimen negatif itu sampai akhirnya kan di medsos pasti kau tahu lah. Medsos akhirnya menyinggung lingkungan privat keluarganya Purbaya, disenggol sana sini, diomongin sana sini. Yang ku dengar ceritanya nih, ada upaya untuk memperbaiki komunikasi itu oleh Pak Purbaya langsung. Iya. Dan membutuhkan konsultan komunikasi. Konsultan komunikasi. Konsultan dengan harapan konsultan bahwa ya? Iya, bukan iya, silakan. Apa? Kok jelas-jelas dulu. Gue lempar bola, enggak apa-apa, lanjut. Oke. Dengan harapan ada perbaikan komunikasi di situ antara Pak Pur dengan publik biar nggak blunder kayak waktu itu. Dan akhirnya itu terbukti. Terbuktinya itu lewat apa? Aku melihat di pola komunikasi yang dibuat sama Menko ke teman-teman wartawan setidaknya di lingkungan yang liputan ekonomi, desa ekonomi, itu cukup rutin loh, dia bersedia untuk berkomunikasi lewat doorstop apapun. Tapi caranya bukan sama aja ya? Pola komunikasi bukan sama aja? Emang ceplos-ceplos dari awal? Emang ceplos-ceplos dari awal, dan emang dia dikenal kalau aku dengar cerita dari teman-teman bisnis dan ekonomi, cara komunikasinya memang begitu. Iya, makanya sama sekarang kan nggak beda sebenarnya kan? Nggak beda, cuman karena posisi dia sekarang pejabat publik yang levelnya sudah krusial nih posisinya, jadi bendahara negara, dia kan nggak mungkin ceplos-ceplos yang sembarangan lagi dong. Makanya kemudian ada momen-momen tertentu di kayak doorstop lah, kita ketemu pagi, ditanya apa dia masih ladenin. Tapi dia nggak yang tipikal ceplas-ceplos yang atau sembarang ngomong lagi. Bahkan waktu itu kan... Berarti berubah ya, pola komunikasinya berubah? Cara dia berbicara, cara dia menjabarkan apapun kebijakan atau merespon sesuatu. Dia nggak yang seperti pas pertama kali kita kenal. Yang apa aja, yang penting kebenaran pikiran, ya udah aja begitu. Nggak. Bahkan ada guide-nya sekarang. Terakhir yang aku pahami itu adalah saat press briefing di hari Jumat minggu lalu. Jumat minggu lalu berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 24. Oktober 2025, ada pengingat tuh, ada reminder sama jajaran dirjen dan pejabat-pejabat di Kemenko itu. Pak, jangan bahas itu. Pak, jangan disinggung ke situ. Kita fokus sini aja. Oh iya, gitu. Coba kalau kau lihat, itu kan aku yang liputan dan gambar kita full kita record di situ. Ada singgungan tentang apa? Diingetin tuh sama, aku lupa sama dirjen atau sama sesmen atau siapa waktu itu. Pak, fokus aja di situ, Pak, gitu. Oh iya, kayak gitu. Jadi ada upaya untuk jangan sampai ketahuan lagi blundernya. Jangan sampai omongan dia salah tangkap yang akhirnya ya debatable lagi di publik. Aku menangkap kesannya begitu. Jadi semua yang antara yang ku dengar cerita dengan output yang akhirnya ditunjukkan sama Menko,
relate. Loh, memang waktu Sri Mulyani kemarin nggak kayak gitu? Lebih ke hati-hati. Dia tidak mau karena style ya. Style beda. Karena kan konteksnya Menteri Keuangan sebagai bendahara negara, urusannya adalah duit, kan nggak boleh sembarangan juga memberikan respon. Kalau dia sembarang memberikan respon, akan ujung-ujungnya pada sentimen. Respon ya, bukan respon. Apa tadi? Respon. Oh iya, Dia sorry. kebanyakan liburan. Enggak, kok makanya enggak. Saran aku nih ya, Dipo. Kok kalau udah kena petang, kau kan siaran kena petang ya. Itu bagian kau menetralisasi semua yang kau bahas di program kau itu. Iya betul. Jadi tolong jangan dikit-dikit hubungannya ke arah yang kau liput itu. Ya? Tapi backingnya Pak Prabowo tuh betul, Pak Purbaya. Karena kan beliau ngomong ya, atas perintah Pak Prabowo. Kalau aku dengar ya, sebetulnya dia ya main aman juga kalau ngomong ke aku. Atau dia ngomong sama teman-teman wartawan, ya kalau memang saya ditugaskan ya saya akan jalankan itu. Ya rata-rata pejabat pada umumnya kalau dapat penugasan lah kan. Iya. On the record demikian. Cuman kalau cerita di balik itu, saya harus gali lagi sih. Karena saya baru berapa kali doang nih melihat agenda-agendanya Menko. Ya tapi kan gini, sosok Purbaya kalau gue melihat juga most likely disukai sama anak muda. Apakah memang cuma karena gaya komunikasinya yang sekarang bagus lah istilahnya, membaik gitu? Atau memang kayak ada harapan dari kebijakan-kebijakan yang dia buat? Sebetulnya aku kalau ditanya pribadi ya, karena targetnya masih 8% pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun, bisa nggak kecapai ini? Nah, simbol-simbol optimisme itu coba ditunjukkan sama Menko di beberapa kesempatan. Aku doorstop waktu itu di tanggal, aduh lupa momennya. Aku lagi di Kemenko, dia pagi datang karena ada agenda dulu di internal kementeriannya dia. Saat aku lihat posisi dia waktu itu datang ke kantor, dia udah pakai jaket. Jaket tulisan 8%. Oh sama topi itu gue lihat tuh. No, yang aku temuin waktu Iya itu betul, tapi maksudnya jaket. ada Iya, atribut ada momen yang disiapkan ya. yang waktu itu dia pas ketemu sama Kementerian Kehutanan kalau nggak salah aku. Nah, yang itu momennya dia baru pakai topi. Nah, momen aku waktu itu dia pakai jaket. Dia pakai jaket angka 8% dan dia udah nunjukin. Nih gitu. Bukan reshuffle ya. Kan 8. Bener ya? Boleh nggak aku pulang dari sini sekarang? Enggak deh, gini deh, menurut lu Dipo nih, gimana? Jadi gua nyesel juga gua ngomong. Kau rasain. Aduh Michelle gini mainnya. Menurut lu nih Dipo nih, lu melihat polanya Menko kita yang sekarang, gimana? Ada harapankah? Atau kenapa dia disukai sama netizen? Iya. Lu suka nggak nih sama? Satu hal yang pasti sih menurut gua karena apa yang disampaikan tuh mudah dicerna ya. Beda halnya sama Bu Menko yang sebelumnya, Bu Sri Mulyani itu agak tegang juga kalau misalnya mau doorstop beliau tuh. Karena mungkin ada gap ya, kalau menurut gue ya. Karena gue juga tidak terlalu paham soal ekonomi. Ada ya semacam keseganan untuk menanyakan sesuatu. Karena beliau itu selalu mengeluarkan aura tuh yang dia paham betul gitu soal. Tapi sorry ku potong, akan jadi beralasan kalau ini demi menjaga sentimen yang ku bilang. Betul. Karena kan hubungan, kalau apapun yang berhubungan dengan ekonomi, betul. Sentimen pasar kan taruhannya. Nah. Saat ada omongan blunder sedikit, itu sentimen pasar bakal berlaku. Itu dia makanya, dari cara komunikasinya, cara kebijakan yang diambil juga bahkan ya, kalau menurut gue memang cukup mudah diterima oleh publik, meskipun beberapa juga ada yang kontroversial. Iya. Kayak misalnya, ya yang paling baru kan soal impor baju bekas yang mau dirabas tuh sama Pak Purbaya, meskipun itu juga lahir pro kontra, at least itu tuh mudah banget dicerna sama publik karena tidak jelimet, tidak sulit mencerna persoalan ekonomi. Terus juga misalnya bea rokok yang tidak naik tahun depan, itu kan mudah ya, tapi publik tuh pasti akan langsung lihat, wih keren nih. Tapi yang soal dana mengendap kan sampai debat juga tuh. Betul. Antara Menko sama kepala daerah. Ya gitulah makanya. Yang TKD ya? Iya, yang dana mengendap di bank. Iya, dana mengendap sama TKD. Iya. Kalau Kenapa kau nggak bisa jawab kau? Kenapa nggak bisa jawab? Karena gimana ya? Ya itu yang waktu sama Demul apalagi ya? Iya. Kang Deddy Mulyadi. Sampai datang ke BPK kan Demul waktu itu. Bukan menariknya, Demul, singkatannya KDM. Tapi menariknya kalau Kang Deddy membantah, Mas Pram kan mengakui betul 1000% pernyataan dari Pak Purbaya. Nah, ya itu silakanlah siapa yang benar dan yang salah. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaan Michelle ya,
mudah diterima. Gue tuh bahkan mirip Pak Jokowi lagi cara ngomongnya, dalam cara pesan, cara dia menyampaikan pesan tuh mirip dengan cara yang berbeda tapi. Kalau Pak Jokowi kan, ya, nah gitu tuh. Kalau Pak Jokowi tuh bapak-bapak banget gitu. Nah ini tuh nggak banyak yang diomong, tapi pesannya langsung. Pasti kalau bikin naskah juga gampang. Jujur ya? Taruhan sama gue. Jujur ya? Pasti, karena Pak Jokowi tuh gampang banget loh bikin naskahnya. Nah cara polanya yang terlihat mirip, pasti akan memudahkan wartawan juga untuk membuat naskah. Soal korteks terutama sistem perpajakan itu kan, aku bukan tipikal orang yang tidak ngikutin langsung permasalahan korteks ini dari awal. Apa yang membuat sistem perpajakan ini ada trouble, dari mana masalahnya. Tapi saat dia presentasi di press briefing minggu lalu yang tanggal 24 Oktober itu, aku jadi ngerti karena dia menjelaskan singkat langsung ke poinnya. Bagian layer mana keamanan yang sudah diperbaiki, mana yang udah benar, yang harus difiksasi apa, yang nggak fix karena apa. Karena bahasanya sederhana. Karena ada pihak ketiga yang masih memegang kuncinya. Saat kita udah megang kunci itu, udah kita akan pegang langsung, ambil alih semuanya, sistem kita pegang 100%. Kalau udah kayak gitu kan jadi ngerti. Oke, permasalahannya ada karena hambatan pihak ketiga. Oke, baik di situ. Jadi oke, tinggal kita ubah naskahnya di sini, awalnya karena ini, udah. Cuman dari YLKI bilang kayak gini, kalau semangatnya adalah soal kuantitas yang sudah dikejar, betul. Ada rencana 40 juta juga di akhir tahun 2025 ini, kita juga butuh bukti dong. Kualitas makanan ini seberapa besar pengaruhnya untuk mengurangi kasus stunting yang ada selama ini? Yang gua takutkan adalah psikologis anak sih. Jangan sampai justru malah takut setelah makan gizi gratis.